Hai, selamat pagi. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya yakin kabar kalian baik-baik saja. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga prosedur kesehatan, tetap memakai masker, memakai hand sanitizer. Salam jumpa dengan saya Yudi Kristanto di acara program Secangkir Ilmu. Secangkir Ilmu adalah salah satu program perdana dari N8 TV yang diselenggarakan oleh SMK Negeri 8 Semarang. N8 TV ini dibuat untuk mengatasi atau mensiasati keterbatasan belajar yang dikarenakan karena pandemi COVID-19 ini. Jadi, saya minta kalian tetap semangat dan belajar, tetap terus berlatih supaya kompetensi kalian tetap bertambah. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Tetapi fokus kita hari ini adalah mengenai animasi 3 dimensi. Hari ini kita akan belajar tentang pengantar 3 dimensi. Apa itu objek 3 dimensi? Jenis-jenisnya apa saja? Kemudian software yang digunakan untuk membuat objek ini apa saja sih? Juga bagaimana cara membuat animasi dari awal sampai akhir? Akan saya jelaskan satu persatu. Tetapi sebelumnya kalian harus tahu tujuan dari pembelajaran animasi 3 dimensi ini. Next. Tujuan dari pembelajaran animasi 3 dimensi, kalian diharapkan untuk menguasai satu, bagaimana cara membuat modeling 3 dimensi, membuat objeknya bagaimana. Yang kedua adalah texturing atau memberikan warna, memberikan tekstur setelah objek itu dibuat. Kemudian kalian diharapkan untuk menguasai rigging. Rigging itu apa? Rigging adalah penulangan, memberikan tulang kepada objek yang sudah dibuat. Yang terakhir adalah setelah rigging, kalian bisa menggerakkan sesuai dengan skenario yang dibuat. Itu adalah tujuan dari mata pelajaran. Tetapi tujuan secara umum, kenapa kalian harus menguasai animasi 3 dimensi? Animasi ini, animasi 3 dimensi itu sudah banyak dipakai dalam periklanan di media sosial, baik Instagram, YouTube, maupun yang lainnya. Jadi, ini sangat penting sekali. Dan selain di medsos, dalam dunia arsitektur, modeling hard surface atau modeling mengenai properti, ini banyak dilakukan dengan 3 dimensi. Bukan 2 dimensi, karena 3 dimensi, dengan 3 dimensi itu kalian akan bisa melihat lebih real sesuai dengan kenyataan. Gambaran real dari suatu rumah seperti apa, gambaran real dari suatu mobil seperti apa. Jadi, ini adalah penting untuk kalian bisa menguasai animasi 3 dimensi sebagai anak-anak multimedia. Terus, kita belajarnya bagaimana, Pak? Untuk belajar selama pandemi ini akan dilakukan secara daring. Next. Ada 3 tahap yang harus kalian lalui. Yang pertama adalah kalian harus mempelajari materi, harus menyimak materi. Dari mana materi itu disimak? Satu, dari YouTube seperti ini, siaran dari Secangkir Ilmu, dari N8 TV. Itu satu. Yang kedua dari LMS yang sudah diarahkan oleh guru. Dalam pembelajaran animasi 3 dimensi, LMS atau Learning Management System yang digunakan adalah Kuiper. Kami akan menyediakan kode kelas untuk Kuiper sehingga kalian bisa akses untuk pembelajaran animasi 3 dimensi. Setelah kalian belajar mengenai materi-materi yang ada, kemudian langkah kedua dalam pembelajaran adalah praktek mandiri. Dalam praktek mandiri, kalian tidak usah khawatir, kalian tidak bisa. Dipandu dengan menggunakan lembar kerja yang ada. Jadi sudah ada lembar kerja, kalian tinggal mengikuti sampai kalian menguasai apa yang ditugaskan di situ. Kemudian setelah kalian sudah mempelajari materi, kalian sudah melakukan praktek, langkah ketiga adalah evaluasi. Kalian mengerjakan soal-soal yang ada sehingga bisa diukur kalian sudah menguasai atau belum. Jadi seperti itu adalah langkah-langkah pembelajaran dalam era daring seperti ini. Jadi pembelajarannya beda dengan yang tahun lalu ya. Tahun lalu
Dengan tatap muka kita bisa langsung ketemu, tetapi saat-saat ini belum bisa ketemu dulu. Tetapi kita harapkan ke depan kita bisa segera tatap muka. Baik, kita bisa masuk ke materi. Next. Kalian sudah pernah mendengar mengenai film animasi, ya kan? Ada animasi 2 dimensi, ada film animasi 3 dimensi. Coba, kalian pasti pernah melihat film Tom and Jerry. Atau kalian pernah melihat film Larva. Atau juga bagi yang siswa-siswi yang wanita pasti suka dengan film Frozen. Saya yakin suka. Nah, secara sekilas beberapa dari kalian pasti sudah bisa membedakan mana sih film yang animasi 2D, mana yang animasi 3D, seperti itu. Tetapi kita coba lihat slide berikut ini, slide yang sudah tampak di layar kalian. Di situ ada 2 tokoh. 2 tokoh film kartun. Ada tokoh Tom and Jerry, Tom dan Jerry dalam serial Tom and Jerry. Kemudian ada tokoh Larva dalam serial Larva, tokoh larva yang merah dan kuning. Dan sampai sekarang kita belum tahu nama dari larva itu siapa. Bisa kalian lihat, coba kalian pikirkan sejenak, yang manakah dari kedua tokoh ini yang merupakan tokoh animasi 2 dimensi, yang mana yang 3 dimensi. Coba kalian pikirkan dulu. Baik, bisa seperti kalian yang kalian simpulkan, seperti yang kalian pikirkan, bahwa tokoh Tom dan Jerry dalam serial Tom and Jerry itu adalah objek 2 dimensi. Adalah tokoh film animasi 2 dimensi. Sedangkan untuk kedua larva, tokoh larva yang ada di serial Larva itu adalah jenis objek 3 dimensi dari film animasi 3 dimensi. Kenapa objek larva ini bisa dinamakan objek 3 dimensi? Next. Sebuah objek bisa dinamakan objek 3 dimensi karena dia mempunyai apa coba? Yang membedakan objek 2 dimensi dengan 3 dimensi. Ya, objek 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Coba kalian lihat untuk tokoh larva tadi. Dia memiliki panjang, memiliki lebar, mempunyai tinggi, sehingga dia mempunyai volume, terlihat berisi, dibandingkan dengan tokoh Tom and Jerry yang terlihat datar. Kalian bisa membandingkan? Nah, perbandingan antara animasi 2 dimensi dengan animasi 3 dimensi terletak pada jumlah sumbu yang ada. Next. Di gambar tertera gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. 2 dimensi hanya mempunyai 2 sumbu, sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan 3 dimensi mempunyai 3 sumbu, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oleh karena itu, karena 3D itu mempunyai volume, jadi dia terlihat tebal dan berisi. Perbedaannya itu. Next. Kemudian kita akan lanjut ke jenis-jenis dari objek 3 dimensi. Seperti yang sudah terlihat di slide bahwa objek 3 dimensi ada 2, terbagi atas 2. Yang pertama adalah objek organik. Yang kedua adalah objek hard surface. Apa sih bedanya antara organik sama hard surface? Organik itu adalah objek yang memiliki kecenderungan halus, atau bisa dikategorikan kalau organik itu adalah penggambaran dari objek makhluk hidup. Contohnya apa? Tumbuhan, objek manusia, objek hewan, atau misalkan seperti tadi objek larva. Tadi itu adalah objek organik. Kemudian jenis yang kedua adalah objek hard surface. Objek yang cenderung geometris atau kotak-kotak, dia punya sudut yang jelas.
Dan biasanya yang dikategorikan hard surface ini adalah objek benda mati. Contoh, meja, kursi, lampu. Kemudian kalau dalam film animasi, itu adalah semua background yang ada di belakang objek utama itu bisa dikategorikan sebagai hard surface. Misalkan di backgroundnya itu ada kotak, ada box, kemudian ada mobil, kemudian ada tong sampah. Itu semua itu adalah yang dinamakan dengan hard surface. Oke, kita coba ulas lagi. Apakah kalian masih ingat tadi dengan perbedaan antara 2D dan 3D dan kemudian jenis-jenis dari dari objek hard surface dan organik? Saya yakin kalian masih ingat. Coba sebutkan 3 buah bentuk yang termasuk objek 2 dimensi dan objek 3 dimensi. Kemudian juga 2 bentuk objek yang termasuk objek hard surface dan objek organik. Coba kalian pikirkan dulu. Baik. Yang pertama adalah, saya ulangi lagi, untuk objek 2 dimensi, bentuk dasarnya adalah, kita beri contoh, ada segitiga, ada kotak, ada jajar genjang, kemudian ada layang-layang, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk objek 3 dimensi, bentuk dasarnya adalah bola, kubus, balok, prisma, limas. Itu adalah bentuk dasar dari objek 3 dimensi dan objek 2 dimensi. Kemudian objek hard surface atau objek 3 dimensi hard surface itu jenisnya adalah yang tadi. Ada meja, ada kursi, kemudian ada mobil, ada pesawat. Dan kalau organik itu adalah manusia, hewan, tumbuhan, atau semua bentuk yang menyerupai manusia. Misalkan dia punya kaki, punya tangan, punya kepala, meskipun dia bukan manusia, itu adalah organik. Selanjutnya, ketika kita sudah tahu apa itu objek 3 dimensi, kalian pasti penasaran, pakainya buatnya apa sih Pak pakainya? Oke, di sini di layar kalian itu ada berbagai macam software. Saya tampilkan ada 5 software. Yang pertama ada Blender, yang kedua ada Autodesk 3D Max, yang ketiga ada Autodesk Maya, ada Cinema 4D dan Poser. Selain 5 hal ini, masih banyak software yang lain yang digunakan, baik berbasis desktop maupun berbasis Android. Kalian sebetulnya bebas menggunakan software manapun, tetapi dalam pembelajaran yang akan kita lakukan, kita sepakati di depan bahwa kita akan memakai Blender. Kenapa memakai Blender? Karena sebab utamanya adalah Blender itu adalah open source, jadi tidak perlu membayar. Mungkin memberikan donasi kepada pembuatnya, tetapi tidak sifatnya harus membayar. Dan juga untuk fasilitas yang ada di Blender sudah cukup mumpuni untuk pembuatan objek dari mulai modeling sampai animasi. Seperti itu, mungkin kalian bisa siapkan dulu untuk softwarenya di rumah kalian masing-masing. Bisa install Blender, terutama untuk versi yang terbaru ya, supaya untuk pertemuan selanjutnya kita bisa langsung untuk mempraktekkan. Saya yakin kalian sudah penasaran untuk berpraktek. Next, selanjutnya, pasti kalian penasaran, bagaimana sih membuat film animasi itu? Ini adalah pipeline sederhana, adalah urutan proses sederhana yang harus dilalui seorang animator. Jadi seorang animator tidak harus bisa menguasai semua. Di sini ada 4 hal. Langkah pertama adalah modeling. Langkah kedua adalah texturing atau memberikan tekstur atau warna atau material. Yang ketiga adalah rigging, memberikan tulang. Yang keempat adalah animasi, adalah menggerakkan objek yang sudah dibuat.
Seorang animator itu sekali lagi saya katakan tidak harus menguasai keempat tahap ini. Di dunia kerja ada animator yang hanya bertugas untuk membuat model tokohnya saja, atau dia spesialis untuk membuat model environment-nya saja atau model latar belakangnya saja. Yang kedua, ada animator yang hanya fokus ke rigging-nya saja, hanya memberikan tulangnya saja, tetapi dia memberikannya secara detail. Misalkan untuk persiapan gerakan mata atau persiapan gerakan mulut. Dan ada yang khusus untuk menganimasikan atau menggerakkan saja. Jadi kalian selama pembelajaran ini, kalian harus coba kalian minat di mana juga. Minat di modeling kah dan teksturing kah, atau minat khusus untuk di rigging kah, atau minat di animasi kah? Karena kita nanti tugas untuk terakhirnya adalah membuat film animasi sederhana yang itu akan dibagi kelompok. Harus ada yang modeling sebagai modeling, ada yang sebagai bekerja di rigging, ada yang bekerja di animasi. Tetapi untuk lebih jelasnya, saya akan sertakan gambar apa sih yang namanya tiap proses ini, modeling, texturing, rigging, animasi, itu sih apa sih? Coba kita lihat slide berikutnya. Seperti yang tampak di layar, itu adalah proses modeling. Modeling adalah proses mengembangkan matematika representasi dari setiap 3 dimensi benda, baik benda mati atau benda hidup, melalui perangkat lunak khusus yang kita gunakan adalah Blender nantinya. Nah, modeling ini secara gampang, secara gamblang itu bisa dibuat menjadi sebuah proses untuk mewujudkan suatu objek dari sebuah objek dasar 3 dimensi. Misal, dari sebuah box itu dibuat menjadi sebuah benda, misalkan mouse. Dari sebuah lingkaran atau cube atau geosphere, lingkaran geosphere itu bisa dibuat menjadi objek planet atau objek yang lain sebagainya. Kita bisa membuat itu di bagian modeling. Jadi membentuk objek, misalkan membentuk tokoh kartun seorang putri yang ada di layar ini, step by step dari awal, verteknya dirangkai satu persatu sehingga menjadi objek yang utuh. Itu adalah proses modeling. Dan ini cukup rumit proses modeling ini. Yang selanjutnya, next adalah proses materializing atau texturing. Seperti yang kalian lihat di layar kalian. Di situ ada gambar objek dinosaurus. Dinosaurus itu mulai dari tidak ada warnanya, kemudian dikasih warna, diberi warna sedikit, kemudian diberi warna tambahan supaya dia terlihat lebih real. Itu adalah materializing atau texturing. Kemudian di dalam texturing itu tidak hanya diberikan tekstur saja atau diberikan warna saja, tapi di situ dilihat kasar halusnya, kemudian bagaimana pantulannya yang harus dicapai. Seperti itu terus. Itu adalah proses materializing atau texturing. Selanjutnya, proses selanjutnya, next. Kita masuk ke proses yang namanya rigging. Nah, kalian lihat di layar, ada satu objek, kemudian dia diberikan tulang, ada segitiga-segitiga. Itu adalah tulang yang dinamakan bone di aplikasi 3 dimensi. Bone ini disusun untuk persiapan menggerakkan objek. Jadi tanpa adanya bone, objek tidak bisa digerakkan. Jadi bone ini harus terpasang dengan benar. Terakhir selanjutnya adalah proses animasi. Ini yang seru juga. Proses menggerakkan. Jadi animasi intinya adalah menyusun gerakan frame demi frame untuk mencapai satu gerakan yang utuh. Tetapi beda dengan 2 dimensi, objek 3 dimensi digerakkan hanya bisa dengan bantuan dari rigging. Harus ada tulang yang dipasang.
Kalau tidak ada tulangnya, dia tidak akan bisa digerakkan. Itulah perbedaan animasi antara animasi 2D dan 3D. Kalau 2D adalah digambar, kemudian disusun, kemudian kalau di 3D itu diberi rigging atau bone atau tulang, kemudian digerakkan secara otomatis di software. Bagaimana? Sudah jelas mengenai penjelasan dari awal sampai akhir ini? Tadi kita sudah membahas beberapa hal. Satu, perbedaan antara objek 2 dimensi dengan objek 3 dimensi. Yang kedua, apa sih objek 3 dimensi itu? Yang ketiga, jenis dari objek 3 dimensi itu apa saja? Yang keempat, software yang dipakai untuk membuat animasi 3 dimensi. Yang kelima adalah urutan kerja bagaimana membuat suatu film animasi secara sederhana. Ada 5 hal yang sudah kita pelajari. Masih ingat gak? Sudah lupa? Kita akan coba review ulang. Ya, kita review ulang. Siapa yang masih ingat? Coba dipikirkan lagi. Saya beri waktu sebentar untuk memikirkan ulang. Banyak yang sudah ingat ya? Oke. Kita review, bisa kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini bahwa satu, objek 3 dimensi adalah objek yang mempunyai sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, atau panjang, ada lebar, ada tinggi, sehingga dia mempunyai volume. Itu adalah objek 3 dimensi. Yang kedua, objek 3 dimensi berbeda dengan objek 2 dimensi. Objek 2 dimensi, dia hanya mempunyai 2 aksis atau 2 sumbu, yaitu X dan Y. Hanya ada panjang dan lebarnya saja, sehingga dia tampak pipih, tidak bervolume. Itu adalah perbedaan mendasar antara objek 2D dan 3D. Selanjutnya, objek 3 dimensi itu ada 2 jenisnya, yaitu adalah objek organik, yaitu objek natural, objek makhluk hidup, dan yang kedua adalah objek hard surface, adalah objek benda mati, objek yang bentuknya geometris. Tadi sudah dijelaskan, kalau organik adalah manusia, hewan, kalau hard surface adalah ada meja, ada kursi, ada mobil, ada gedung, ada rumah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, software yang digunakan. Banyak software yang bisa digunakan untuk animasi 3D. Ada Blender, ada 3D Max, ada Maya, ada Poser, ada Cinema 4D. Di luar itu juga masih banyak. Baik yang berbasis desktop maupun berbasis Android. Yang terakhir adalah urutan kerja bagaimana cara membuat film animasi. Yang pertama tadi apa? Masih ingat? Modeling adalah membuat objek. Yang kedua adalah apa tadi? Ya, betul. Memberikan texturing atau memberikan warna, tekstur, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah rigging, memberikan tulang. Yang terakhir, proses terakhir adalah animasi, yaitu menggerakkan. Begitulah pembelajaran kita hari ini. Jadi ada beberapa tahap yang bisa kita pelajari, mulai dari pengertian objek 3 dimensi sampai proses kerja urutan bagaimana cara membuat film animasi 3 dimensi. Saya ingatkan, setelah pembelajaran melalui YouTube ini, saya minta kalian segera membuka LMS kalian, membuka Kuiper, dan tolong baca ulang materi yang ada di Kuiper. Materi yang sudah saya sediakan, didukung dengan video ini. Saya yakin kalian dengan membaca dan melihat video ini, kalian akan semakin jelas. Dan setelah itu, tolong kerjakan praktek mandirinya. Petunjuknya, lembar kerja sudah ada di LMS di Kuiper itu. Dan selanjutnya, setelah kalian menyelesaikan semua, kalian bisa mengerjakan evaluasi dalam bentuk ulangan online. Saya tunggu kerjasama kalian. Saya tunggu kontribusi kalian bahwa pembelajaran ini dengan pengantar animasi 3D waktunya adalah 1 minggu, ya. Jadi waktu kalian mengerjakan hanya 1 minggu.
Dalam waktu 1 minggu, silahkan kalian bisa berkonsultasi dengan saya dengan melalui WA apabila ada kesulitan, dan saya akan siap melayani kalian dalam berkomunikasi kalau ada kesulitan-kesulitan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Selamat belajar, selamat mempraktekkan, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.